Selamat pagi. Selamat pagi, Romo. Apa kabar? Hari ini buat yang pertama. Menurut Anda tuh Advent penting gak sih? Di ini ngapain sih pakai baju warna unju-unju ini? Liturginya liturgi unju. Atau jangan-jangan udah lama gak penting Advent tuh mall-mall udah pada diskon harga, potongan harga di Ramayana, di Matahari udah potongan harga semuanya. Lagu-lagu Maria Carey udah ada di mall-mall. Oh, Christmas is you. Kalau Natal langsung datang gitu ya, nggak pakai Advent. Kalau saya dulu waktu kecil, saya nggak terlalu sadar tentang Advent. Saya ingatnya Natal itu ada film Home Alone. Oh iya, Home Alone. Ya, Home Alone Udah ya. meninggal. Kayak keluarga ninggalin anaknya di rumah karena cacat, jadi nggak ikut rekreasi, terus ketemu sama penjahat. Home Alone dulu juga anaknya tinggal di hotel. Emang keluarganya nggak pengen anak ini tinggal di situ. Ditinggal terus Home Alone. Ada ketinggalan. Terus ada Natal tuh identik sama Sinterklas. Saya dulu sampai ngubur sepatu. Dulu ada mitos ya, ngubur sepatu supaya Sinterklas datang. Ada nggak sih? Bapak Ibu? Ada. Oh, di kompleks saya ada ya, apa kompleks saya doang? Ada tuh mitos Bukan ngubur sepatu supaya Sinterklas datang. Pengen kedatangan Sinterklas atau bentuk dengan berewok putih gitu ya, pakai topi kurcaci warna merah, bagi hadiah. Pengennya langsung lompat ke situ. Terus sampai suatu ketika ada acara Natalan di mana itu saya lupa. Saya lihat Sinterklasnya nggak prepare gitu ya. Jadi kayak yang jadi Sinterklas tuh bapak-bapak kurus gitu. Jadi dimakan semua tentang Sinterklas. Udah gitu bajunya merahnya pudar gitu ya, bawa karungnya juga nggak jelas. Seperti kayak maling TV sebenarnya. Apa sih? Maling TV itu ya, yang celananya naik terus kaos kaki kanan sama kiri warnanya nggak sama. Nah itu Sinterklas itu merusak memori saya anak kecil tentang Sinterklas. Nah kalau nggak ada Advent kita lompat ke hal-hal yang kayak gitu lagi, yang diskon Natal, film-film bagus, Sinterklas. Advent itu penting karena kita jadi tahu latar belakang dan proses datangnya si perang itu ya, sang perang itu. Anda coba berimajinasi atau merenung sejenak. Natal itu kan Tuhan datang ke dunia ya. Ngapain Tuhan datang ke dunia? Ada apa? Ada apa di balik Tuhan datang ke dunia itu? Apa cuma ya say hello aja, halo gitu, aku datang ke dunia nih, apa kabar ciptaanku? Nanti 33 tahun lagi aku akan mati di salib gitu ya. Enggak. Ada satu alasan mendasar kenapa Tuhan datang ke dunia. Dan persis itulah kenapa Natal ada. Dan supaya kita sadar itu, kita tahu ada Advent. Advent itu menunjukkan ya, bahwa dunia ini nggak baik-baik aja. Ada gelap, ada kegelapan yang begitu pekat yang membutuhkan terang mutlak untuk bisa menghalau semua kegelapan itu. Manusia nggak tahu siapa Tuhannya, manusia nggak tahu siapa yang harus disembah. Manusia dengan kurban-kurbannya, dengan pahala-pahalanya berusaha mendobrak pintu surga tapi nggak bisa. Karena kegelapan yang begitu pekat ada di hati manusia dan ada di dunia ini. Makanya Tuhan datang. Tuhan datang untuk menyinari kegelapan yang ada di dunia ini. Nah, Advent pertama itu kita tahu kita ini sedang ada dalam kerangkeng dosa. Kita tahu mungkin kita masih syarat dengan pesta pora menurut Injil. Kita masih syarat dengan kemabukan, dengan kekhawatiran duniawi. Kita terpenjara di situ dalam kegelapan itu. Tapi nggak berhenti sampai di situ aja. Kita sedang dalam kegelapan, tapi kita tahu terang akan datang. Nah, apa di situ titiknya persis di situ. Kita sedih, kita takut karena kita ada dalam dosa dan dalam kegelapan. Tapi kita tahu terang itu akan datang dan sedang datang menuju ke kita. Sehingga prosesnya itu kita tahu kegembiraan eskalasinya, peningkatan kegembiraan yang kita bisa rasakan.
kecil yang udah nggak punya temannya, ditinggal di sekolah nunggu orang tuanya datang. Lama-lama suasana makin gelap, makin sore, udah mau nangis. Saya tuh pengen nangis rasanya. Sampai suatu ketika, sampai suatu saat, saya lihat ada sinar mobil. Papa saya datang mulai masuk ke gerbang sekolah. Nah, persis di situ Advent 1 berhenti di situ. Rasanya berhenti di situ. Jadi rasa takut karena ditinggal orang, ditinggal sendirian di SD ya. Rasa takut sendirian, rasa takut karena kita terpuruk dosa. Mulai ada sinar mobil yang masuk. Papa datang mau jemput. Papanya belum keluar di mobil, tapi lampu mobilnya udah ada. Persis di situ Advent 1, rasa di situ. Rasa ada sinar. Ada cahaya itu, ada harapan itu. Papa mau datang. Papa ini datang. Papanya belum ada, tapi lampunya ada. Nah rasa itu. Kenapa ada Advent 1, Advent 2, Advent 3, Advent 4? Kita mau merasakan setiap perjalanan kita sama Tuhan. Bahkan dari kita yang belum kenal Tuhan, yang masih ada dalam kegelapan, sampai berkas cahaya Tuhan aja datang, kita mau merasakan kegembiraan itu. Ada rasa gembira, Papa datang. Papanya belum ada, baru lampu sinar mobilnya. Tapi aku tahu itu Papa. Aku tahu itu lampu sinar mobilku akan menjemput aku. Rasa nangisnya ada, masih ditahan. Nanti nangis kencangnya kalau papanya udah datang, udah meluk. Itu Natal. Ini rasa kegembiraan lampu datang. Ada gembira, nangisnya belum keluar, tapi sesek di dadanya ada. Kalau papaku datang, sesek campur gembira. Itu kita saat ini. Kita hidup dalam kegelapan, terkurung oleh kekhawatiran duniawi, tapi kita tahu Tuhan akan membebaskan kita. Dengan Natal Tuhan hadir di hidup kita. Sinar itu menerangi seluruh kegelapan dari diri kita. Terus gimana kita sekarang? Saya percaya dari antara umat di Stanisław sudah banyak yang mengalami cinta Tuhan secara utuh, merasa diberkati Tuhan, merasakan Natal itu sudah ada, terang itu ada. Tapi dunia kita ini masih gelap, belum ada cahaya sepenuhnya. Oleh karena itu, kita itu juga diminta jadi seberkas cahaya untuk orang-orang yang membutuhkan. Contoh hari ini 1 Desember kebetulan karena saya dokter, saya sangat merayakan Hari AIDS dunia. Orang-orang HIV AIDS itu zaman dulu mungkin sampai sekarang selalu distigma. Kamu berdosa karena kamu berdosa maka kamu kena HIV. Orang yang kena HIV belum berobat sudah dikasih tahu seperti itu, jadi nggak berobat. Karena nggak berobat virusnya makin banyak, akhirnya dia sakit, akhirnya dia meninggal. Siapa yang ngomong? Yang ngasih stigma, yang bilang kamu berdosa, sehingga dia malu dong datang ke rumah sakit untuk minta obat. Nah, berkas cahaya itu adalah ketika ada orang yang bilang, kita nggak pernah lihat masa lalu kamu, tapi ayo ada obatnya, membangkitkan harapan dan kesempatan untuk orang-orang dengan HIV. Kita nggak pernah lihat lagi dosanya seperti apa, tapi kita punya harapan, kita punya obat untuk penyakit kami. Sama Advent juga seperti itu. Kita punya dosa, kita terkurung dalam kegelapan, tapi nggak usah lihat apa masa lalu kita, kenapa kita sampai gelap banget, kenapa kita sampai terkurung dalam kegelapan. Tapi ada berkas cahaya untuk meninggali kamu. Udah masa lalu sudah terjadi, saat ini posisimu dalam kegelapan, ada cahaya yang mau datang mengambil kamu. Ada seberkas cahaya dalam hidup. Saudara-saudari terkasih, rasakan itu di Advent pertama ini. Rasakan kegembiraan, rasa sesak mau menangis, campur gembira, karena penolong kita sudah datang melalui cahaya seberkas cahaya. Sampai nanti pada akhirnya kita bersatu sama Dia, sang cahaya utuh. Kita berjaga-jaga sampai saat itu tiba, supaya kita tahan berdiri di cahaya itu dan bersatu dengan cahaya itu. Saudara-saudari terkasih, Advent itu lambang harapan. Sesulit apapun masalah kita saat ini, sekecewa apapun kita sama Tuhan saat ini, selalu ada harapan. Itu Advent. Sebentar